Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Rizky Karomah. NIM saya 2020-11554. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Dan juga kepada para sahabatnya dan pengikutnya, serta kita semua, sehingga kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Keterbatasan pengetahuan bukan saja berarti ketiadaan ilmu, tetapi juga ketidakmampuan memilah, mengamalkan, dan menyosialisasikannya. Terkadang kita tidak melihat apa yang kita kehendaki, kita tidak mampu membedakan mana yang utama dan mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana keinginan dan mana keperluan. Sebelum menyalahkan orang lain, kita perlu bercermin diri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dirinya, demikian juga tentang agamanya. Iptek merupakan suatu hal yang tidak bisa ditanggapi oleh seseorang. Karena iptek sangat penting, maka hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Dalam arti, Islam sangat menghargai pengembangan iptek. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Jika demikian, iptek hanya absah secara metodologis, tetapi batil dan miskin secara maknawi. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena dengan mempelajarinya, kita akan menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Misalkan pada planet dan bumi, adanya siang dan malam, adanya perbedaan bahasa, perbedaan kulit, dan banyak lagi realitas yang lainnya. Alasan kedua, karena diciptakannya manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja,
Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi iptek, tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek diantaranya yang pertama, resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua, selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini. Yang ketiga, digesif. Iptek itu perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Yang terakhir, transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contoh, dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.